Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah seperti biasa pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai masalah riba. Karena pada kajian kita pada minggu yang lalu telah kita mulai penjelasan mengenai riba. Dalam kajian kita yang lalu telah kita mulai dan telah kita bahas mengenai arti daripada kalimat riba menurut bahasa, juga menurut istilah para ahli fikih. Juga telah kita terangkan mengenai hukum daripada riba itu sendiri dan harta-harta yang termasuk dalam kategori riba. Terus telah kita singgung sedikit mengenai pembagian riba, ya. Insyaallah untuk kajian kita kali ini kita akan meneruskan mengenai pembagian riba. Cuma untuk kajian kita yang lalu telah kita singgung bahwasanya harta-harta yang mengandung riba atau harta-harta yang termasuk harta ribawi adalah emas, perak, kemudian gandum syair, terus kurma dan milih atau garam. Keenam barang ini telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan kalau kita lihat dari hadis-hadis yang ada, semuanya mengarah kepada bahwasanya riba ini terjadi pada dua hal, yakni barang-barang yang mengandung riba ini dikategorikan menjadi dua, sebagaimana yang diterangkan oleh ulama Syafi'iyah bahwasanya yang menjadi harta riba di sini ulama mengatakan yaitu zahab wal fiddah atau an-naqd, yaitu zahab atau fiddah. Dan termasuk dalam kategori zahab dan fiddah, emas dan perak, ini adalah mata uang yang ada pada zaman sekarang. Kemudian yang kedua adalah makanan. Segala bentuk makanan, segala bentuk yang bisa dimakan, di sana ada ribanya. Baik makanan tersebut berupa makanan pokok seperti beras, gandum dan yang lainnya, atau berupa makanan untuk obat, misalnya zanjabil atau jahe dan yang lainnya dan yang sejenisnya, juga makanan yang sifatnya sebagai makanan penyempurna seperti milih atau garam, semuanya itu adalah mengandung riba. Segala bentuk makanan mengandung riba, yang mana jika kita menjual makanan dengan makanan atau menjual emas dengan emas, emas dengan perak, di sana ada beberapa syarat yang harus terpenuhi sehingga jual beli tersebut atau penukaran barang tersebut tidak terjadi riba. Kemudian pada kajian kita yang lalu telah kita singgung juga mengenai pembagian riba. Riba itu dibagi menjadi tiga. Ada yang namanya riba fadl. Riba fadl ini adalah menjual barang atau harta-harta ribawi yang sama jenisnya dengan lain takarannya atau lain timbangannya. Misalnya menjual 1 gram emas ditukar atau menukar 1 gram emas ditukar dengan 1 gram setengah emas, 1 gram setengah emas, atau menukar 1 kilo beras ditukar dengan 1,5 kilo beras. Ini tidak boleh karena ada riba, dan riba ini dinamakan riba fadl. Dan untuk keharamannya riba fadl ini sebagaimana kita sebutkan dalam kajian yang lalu telah ditunjukkan oleh beberapa hadis, ya, termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahabi illa mislan bimislin wa la tushifu ba'daha ala ba'din wa la tabi'u al-wariqa bil-wariqi illa mislan bimislin wa la tushifu ba'daha ala ba'din. Yang artinya janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali mislan bimislin, sama timbangannya. Wala tushifu ba'daha ala ba'din, dan jangan kamu melebihkan sebagian dari sebagian yang lain.
wala tabi'u al-wariqa bil wariqi, dan janganlah kamu menjual perak dengan perak illa mislan bimislan, kecuali sama timbangannya, wala tushifu ba'dhaha ala ba'din, dan janganlah kamu melebihkan yang satu dari yang lain. Ini menandakan bahwasanya kalau kita menukar emas dengan emas atau perak dengan perak, maka disyaratkan timbangannya harus sama, dan di sana tidak boleh lebih, meskipun emas yang satu ini harganya lebih mahal ya daripada emas yang ditukar, atau emas yang satu ini bikinannya baik, jenis emasnya baik, atau pengolahannya baik, atau bentuknya baik, atau emas yang baru yang ditukar emas yang lama, semuanya tidak ada gunanya, yang penting harus sama timbangannya. Juga dalam hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasya'iru bisya'iri wal milhu bil milhi mislan bimislin yadan biyadin faman zada aw istahzada faqad arba al-akhidu wal mu'ti fihi sawa. Yang artinya, jika kamu menjual emas atau menukar emas dengan emas, fiddah bil fiddah, perak ditukar dengan perak, burri bil burri, gandum ditukar dengan gandum, syairu bi syairi, gandum syair ditukar dengan gandum syair, wal milhu bil milhi, garam ditukar dengan garam, mislan bi mislin, harus sama timbangannya. Yadan biyadin, harus diserahkan langsung, tidak boleh ada tempo. Faman zada, barang siapa yang menambahi, awistazada, atau minta tambahan, faqad arba, maka benar-benar telah melakukan riba. Al-akhidu wal mu'ti fihi sawa, orang yang mengambil dan orang yang mengasih hukumnya sama, semuanya kena dosa. Ini adalah, jadi riba fadl hukumnya haram, tidak diperbolehkan, dan dalil keharamannya adalah hadis yang telah saya jelaskan tadi. Juga pada kajian kita yang lalu telah kita terangkan, khususnya ya harus diperhatikan orang yang mempunyai toko emas ya. Maka tidak diperbolehkan menukar emas yang timbangannya 1 gram ditukar dengan emas 1,5 gram. Meskipun emas yang Anda miliki adalah emas baru yang harganya lebih mahal, atau buatannya lebih baik, buatan Perancis misalnya, atau buatan Inggris. Yang penting emas 1 gram harus sama dengan 1 gram dan tidak ada kelebihan. Atau dengan tukar tambah, misalnya emas 1 gram ditukar dengan emas 1 gram. Cuma emas milik saya adalah emas yang baik, sehingga saya minta tambah duit, misalnya minta tambah 200.000, jadi 1 gram tambah 200.000 ditukar dengan 1 gram. Ini juga tidak boleh dan termasuk riba. Kemudian untuk riba yang kedua, ada yang namanya ribayat. Ribayat adalah menjual atau menukar barang atau harta yang ada ribanya dengan barang yang sejenisnya yang ada ribanya, yang sama-sama satu ilah, tanpa menyebutkan, tanpa menyaratkan di dalam akad transaksi tersebut, tanpa disyaratkan harus ada tempo, tetapi salah satu dari orang yang menjual atau orang yang membeli tidak memberikan barang yang dia miliki, atau kedua-duanya tidak memberikan barang yang mereka beli dan mereka jual. Jadi contohnya begini. Jadi ribayat ini misalnya menukar emas dengan emas yang sama timbangannya atau tidak sama, atau menukar emas dengan perak. Jadi menukar barang yang ada ribanya yang satu ilah. Seperti yang saya jelaskan tadi. Sebagaimana yang disebutkan oleh ulama Syafi'iyah bahwasanya ilah atau sebab diharamkannya barang riba itu ada 2, ada yang namanya al-mat'umat, yaitu barang yang dimakan, barang yang menjadi makanan, atau asamaniyah, barang yang menjadi alat tukar. Untuk zaman dulu adalah emas dan perak. Juga untuk zaman sekarang seperti yang mempunyai hukum disamakan dengan emas dan perak adalah hukum daripada mata uang yang ada sekarang. Maka jika ada orang menukar barang riba yang sama ilatnya, menukar emas dengan emas, atau emas dengan perak, atau emas dengan uang ya, atau menukar makanan dengan makanan, baik beras ditukar dengan beras, atau beras ditukar dengan gula, atau gula ditukar dengan tomat misalnya, maka
transaksi ini atau penukaran ini tidak boleh diakhirkan. Kalau saya ingin menukar tomat yang saya miliki dengan sekilo beras, maka tomatnya harus saya hadirkan, dan saya juga, orang yang saya tukar tadi harus menghadirkan berasnya sehingga kita serah terima barang di tempat transaksi secara langsung. Kalau barang tersebut tidak diserah terimakan di tempat transaksi secara langsung, maka ini dinamakan ribayat, dan berdosa orang yang melakukan hal tersebut meskipun mereka kedua-duanya, penjual dan pembeli, orang yang menukar, masing-masing semuanya sudah ridho dan rela terhadap apa yang telah mereka lakukan. Jadi ribayat adalah menukar barang yang ada ribanya, yang masih dalam kategori satu illah, menukar emas dengan emas, perak dengan perak, atau perak dengan emas, atau emas dengan uang, atau uang dengan perak, atau makanan dengan makanan, yang satu illah. Kemudian penyerahan barangnya tidak diserahkan secara langsung, tapi diserahkan nanti, baik kedua-duanya atau salah satunya. Meskipun tidak disyaratkan tempo dalam akad, namanya ribayat. Dan ribayat ini hukumnya adalah haram, meskipun kedua-duanya, orang yang menjual dan pembeli, sudah saling ridho. Karena ridho di sini tidak ada gunanya. Ridho di sini tidak ada gunanya, tetap meskipun saling ridho kedua-duanya, tetap hukumnya haram. Sebagaimana kalau saya menukar emas yang saya miliki ke toko emas, saya mempunyai emas 2 gram, terus saya tukar dengan emas baru yang beratnya 2 gram juga, terus saya menambah di atas emas 2 gram yang saya miliki dengan 200.000 misalnya. Meskipun saya ridho dengan hal ini, tetapi keridhoan yang saya miliki dan keridhaan orang yang menjual itu tidak ada gunanya, tetap mendapatkan dosa, hukumnya adalah haram. Dalil dari hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Dalam hadis itu bunyinya adalah ha'an wa ha'an. Jadi janganlah kamu menjual emas dengan emas atau perak dengan emas illa ha'an wa ha'an, kecuali saling serah terima. Ha'annya kalau di ha'an wa ha'an artinya adalah khud hadza wa khud hadza. Harus ada setelah terima dalam tempat transaksi tersebut. Dalam transaksi tersebut. Ini adalah dinamakan ribayat, ribayat. Terus riba yang ketiga adalah riba nasa. Riba yang ketiga adalah riba nasa, yaitu menjual barang yang ada ribanya. Emas dijual dengan emas, atau emas dijual dengan perak, atau perak dijual dengan uang, atau makanan dijual dengan makanan, ditukar dengan makanan. Dan di dalam akad transaksi tersebut disyaratkan untuk menyerah terimakan barang nanti, disyaratkan tempo dalam akad jual beli tadi. Kalau ribayat tanpa ada syarat di dalam transaksi, tapi penyerahan barang terjadi. Pengakhiran penyerahan barang terjadi. Kalau riba nasa ini bukan. Jadi di dalam akad sendiri itu disyaratkan bahwasanya saya menjual emas seharga 1 juta, tapi duitnya akan saya bayar 1 bulan lagi. Ini tidak boleh. Ini termasuk dalam kategori riba nasa. Ya. Atau saya menukar, misalnya saya menukar 1 ton beras, saya tukar dengan 1 ton tomat. Tapi tomatnya belum ada. Sekarang belum panen. Nanti setelah 1 bulan lagi akan saya kirim tomatnya, Pak. Ini tidak boleh. Kalau menukar makanan dengan makanan, maka tidak boleh dalam akad transaksi tersebut disyaratkan bahwasanya salah satu daripada barangnya diakhirkan penyerahannya. Ini tidak boleh, karena ini masuk dalam kategori riba nasa. Riba nasa, ya. Riba nasa ini seperti yang saya katakan tadi haram hukumnya. Haram dan dilarang dan berdosa, karena ini adalah riba yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis tadi yang saya sebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Wala tabi'u minha ghaiman binajis," dan janganlah kamu menjual barang-barang yang ada ribanya ini ghaiban, barang yang belum ada, binajisin dengan barang yang sudah ada.
Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, mislan bimislin, sama-sama. Kalau emas 1 gram ya 1 gram. Ya dan biadin harus diserah terimakan langsung dalam tempat transaksi tersebut, tidak boleh diakhirkan. Misalnya saya membeli emas, saya datang ke toko emas, terus uangnya telah saya bayar, tapi emasnya belum ada. Nanti Pak, emasnya Anda bisa bayar dulu duitnya, nanti emasnya bisa diambil 2 hari lagi. Sekarang masih dalam penyelesaian misalnya, masih digarap bentuk yang Anda inginkan. Nah, akad atau jual beli seperti ini tidak sah karena termasuk dalam kategori riba nasa yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 3 macam hal ini adalah riba yang dilarang oleh agama. Terus di sini ada riba yang keempat ya. Ada riba yang keempat. Yang mana riba ini namanya ribal qard. Riba hutang. Riba hutang. Riba qard ini bagaimana contohnya? Riba qard ini adalah ada orang yang hutang kepada seseorang yang lain. Kemudian orang yang dihutangi mensyaratkan nanti kalau kamu mengembalikan hutang kamu harus menambah. Kalau saya hutang dengan A sebesar 1 juta, nanti kamu bayar kepada saya 1.200.000. Ini namanya ribal qard dan ini adalah sangat dilarang oleh agama. Bentuk daripada riba qard ini adalah bentuk daripada bunga yang diterapkan oleh bank konvensional. Ini adalah tergolong riba qard, yakni Anda meminjam pinjaman ke bank sebesar 1 juta, nanti ada bunga yang akhirnya Anda membayar atau membayar utang Anda semuanya menjadi 1.200.000 misalnya dengan adanya bunga tersebut. Ini adalah riba qard yang dilarang oleh agama dan telah disepakati keharamannya oleh para ulama. Dan riba qard ini adalah riba yang diharam sejak zaman jahiliyah dahulu, yang mana orang sekarang dan para orang yang musuh-musuh agama berusaha untuk menutupi keharaman riba qard ini, baik riba qard atau riba fadl, dengan hujjah atau dengan alasan bahwasanya riba ini adalah salah satu jalan untuk mencari keuntungan. Sebagaimana Anda melakukan jual beli agar mendapatkan keuntungan, juga bentuk daripada riba-riba yang ada ini adalah cara untuk mendapatkan keuntungan juga. Dan ini adalah yang mereka gembor-gemborkan, dan hal tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala telah dijelaskan dan telah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dalam seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Yang artinya orang-orang yang memakan riba, alladzina ya'kuluna riba, la yakumuna, mereka tidak dapat berdiri, illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan karena gila. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahum qalu", yang demikian itu karena mereka berkata, "Innamal bai'u mislur riba", bahwa jual beli itu hukumnya sama dengan riba. Maka Allah Subhanahu wa taala mengerot atau menolak anggapan mereka ini dan gembar-gembor mereka ini dengan mengatakan bahwasanya tidak sah, tidak sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba". Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian Allah berfirman, "Faman ja'ahu maw'idhatun min rabbih fantaha wa lahu ma salaf". Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berhenti, fantaha falahu ma salaf, maka apa yang telah mereka peroleh dahulu menjadi miliknya. Wa amruhu ilallah,
Dan urusan mereka terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman ada wa man ada, dan barang siapa yang mengulangi lagi, faulaika ashabun nari hum fiha khalidun, maka mereka adalah penghuni neraka. Mereka akan kekal di dalamnya. Jadi memang dari zaman dulu ketika pertama kali Islam ada di muka bumi, para orang jahiliyah telah melakukan bentuk riba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang riba ini, dan dilarang sepenuhnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan haji wada. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Arafah beliau bersabda bahwasanya riba semuanya diharamkan, dan termasuk riba yang dihapus, yang pertama kali dihapus adalah ribanya Abbas. Riba yang dijalankan oleh paman beliau yaitu Abbas radhiyallahu anhu. Ini adalah menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini tidak pandang bulu. Meskipun keluarganya kalau riba itu adalah haram, maka tetap diharamkan, dan beliau memberikan contoh dengan menghapus semua riba milik Sayyidina Abbas, karena memang pada zaman jahiliyah dahulu sebelum ketika pertama kali datang Islam, bentuk riba seperti ini, riba qard, yaitu Anda hutang kemudian harus mengembalikan lebih dari jumlah yang Anda hutang, ini adalah sudah berlaku pada zaman jahiliyah, dan riba ini adalah riba yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ulama telah sepakat semuanya bahwasanya riba ini adalah riba yang haram. Dan bentuk riba qard ini adalah riba yang kita dapati pada zaman sekarang, yaitu bentuk riba yang dipraktekkan oleh bank konvensional, yaitu Anda kalau meminjam uang dari bank konvensional maka di sana ada bunga, dan bunga ini adalah ainur riba, adalah riba yang diharamkan oleh Al-Qur'an dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah yang dinamakan riba qard, Jadi riba itu bentuknya ada 4, ada yang dinamakan ribal fadl. Riba fadl ini adalah menjual emas dengan emas, menjual perak dengan perak, atau menjual beras dengan beras, yang mana salah satu dari barang yang dijual ini lebih banyak. Misalnya menjual emas 1 gram ditukar dengan emas 1,5 gram. Jadi riba fadl itu terjadi di tukar menukar barang riba yang sama jenisnya. Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, beras ditukar dengan beras, ya. Kemudian riba nasa. Riba nasa itu adalah seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu menjual atau menukar barang-barang yang ada ribanya, dan ketika dalam akad transaksi disyaratkan untuk mengakhirkan pembayaran atau penyerahan salah satu daripada barang yang dijual atau barang yang dibeli. Misalnya kalau Anda membeli emas dengan uang rupiah, kemudian Anda telah membayar tapi emasnya belum Anda terima, dan ini disyaratkan dalam akad transaksi, sudah Pak Anda membayar terlebih dahulu 1 juta, kemudian nanti insya Allah emas yang Anda pesan atau Anda beli bisa Anda ambil 2 hari lagi. Ini adalah bentuk riba nasa yang diharamkan oleh agama. Begitu juga misalnya Anda beli emas misalnya atau beli perak misalnya, sudah kesepakatan dalam transaksi Anda harus membayar uang muka dahulu misalnya membayar uang muka misalnya 1 juta, Anda memesan emas misalnya, atau memesan perhiasan yang harganya misalnya 5 juta, kemudian Anda diminta uang muka 1 juta, kemudian nanti ketika hari penyerahan emas itu telah jadi, Anda membayar selebihnya atau kekurangannya itu 4 juta, ini juga termasuk bentuk daripada riba nasa yang diharamkan oleh agama. Begitu juga jika Anda misalnya menukar, misalnya ada tukar menukar antara Indonesia dengan Thailand misalnya, kita membeli misalnya beras dari Thailand, misalnya 1000 ton, ditukar dengan misalnya gula produksi Indonesia, gula yang beratnya 1 ton juga atau setengah ton, maka kalau misalnya serah terima ini kesepakatannya adalah berasnya dikirim terlebih dahulu, nanti gulanya dikirim 1 bulan lagi, ini juga masuk dalam kategori riba nasa yang diharamkan oleh agama. Kemudian ribayat yang adalah riba yang ketiga, yaitu menukar atau membeli barang-barang yang ada ribanya, menukar emas dengan emas atau emas dengan perak atau makanan dengan makanan, ya. Tapi di dalam akad transaksi tidak disyaratkan harus diakhirkan.
penyerahan kedua barang, tapi dalam kenyataannya salah satu dari barang tersebut diakhirkan penyerahannya. Ini juga termasuk ribayat. Adapun riba yang terakhir adalah riba fadl, yaitu riba qard ya. Riba qard ini adalah riba yang terjadi pada utang piutang. Misalnya Anda utang kepada saya 1 juta, kemudian nanti kalau mengembalikan ada bunganya, Anda harus membayar 1.100.000 misalnya, atau 1.200.000, tergantung kesepakatan. Ini juga dinamakan riba qard yang dilarang oleh agama. Baik. Kemudian seperti yang terus agar jual beli barang-barang yang ada ribanya ini bagaimana? Seperti yang saya jelaskan bahwasanya barang-barang yang ada ribanya ini tidak sah jual beli antara barang yang ada ribanya kecuali harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar Anda tidak masuk dalam kategori menjalankan riba tanpa Anda sadari. Maka untuk jual beli barang-barang yang dalam kategori riba ini syaratnya apa saja? Di sini ulama menjelaskan bahwasanya kalau kita membeli atau menjual barang yang ada ribanya yang satu jenis, misalnya menukar emas dengan emas, atau menukar perak dengan perak, menukar beras dengan beras, atau menukar tomat dengan tomat misalnya dalam satu jenis, maka disyaratkan di sini 3 syarat. Syarat yang pertama adalah al-mumatsalah. Harus sama ya, harus sama. Sama di sini adalah sama timbangannya atau sama takarannya. Kalau Anda ingin menjual emas ditukar dengan emas ya, menukar emas dengan emas, atau menukar perak dengan perak, atau menukar beras dengan perak, beras dengan beras, maka untuk sah daripada penukaran ini atau transaksi ini harus memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah al-mumatsalah. Harus sama timbangannya, harus sama takarannya. Kalau Anda misalnya menukar 1 gram emas, maka harus balasannya adalah 1 gram emas pula. Kalau yang Anda tukar itu adalah 2 gram perak, maka balasannya adalah 2 gram perak pula, tidak boleh tambah. Kalau tambah berarti di sana ada yang namanya riba fadl yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian syarat yang kedua, hendaknya transaksi tadi adalah transaksi yang langsung diserah terimakan. Diserah terimakan ya, diserah terimakan, tidak boleh diakhirkan penyerahan daripada kedua barang tersebut atau salah satu dari barang tersebut. Jadi harus serah terima kedua barang tersebut di tempat terjadinya transaksi ya. Kalau tidak begitu maka akan terjadi apa? Ribayat. Kemudian syarat yang ketiga, harus di sana tidak disyaratkan tempo dalam akad tersebut. Dalam akad tersebut tidak disyaratkan tempo. Kalau terjadi tempo berarti akan terjadi riba nasa yang telah saya jelaskan tadi. Maka dalam akad yang mana Anda menjual 1 gram emas dengan 1 gram emas, maka 1 gram emas ditukar dengan 1 gram emas. Kemudian dalam akad tersebut tidak boleh diakhirkan, kedua-duanya harus ditaruh langsung, diserahkan secara langsung. Kemudian dalam akad tersebut tidak boleh ada yang namanya tempo, meskipun tempo tersebut akhirnya kedua belah, misalnya penjual dan pembeli langsung sama-sama mengasihkan barangnya, tapi selama di dalam akad tersebut ada tempo, ada syarat tempo, maka akadnya tidak sah. Ini adalah 3 syarat yang harus dipenuhi ketika orang menjual emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, makanan beras dijual dengan beras. Semua itu berdasarkan hadis yang saya sebutkan tadi. Rasulullah SAW seperti yang disebutkan oleh hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan mislan bimislin. Sama timbangannya. Yadan biyadin. Harus langsung diserah terimakan. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan ha'an bihain, langsung kamu ambil dan kamu ambil juga. Tidak boleh ada tempo dalam akad yang ada ribanya. Ini kalau menjual barang ribawiyah yang satu jenis. Kalau barang tersebut lain jenisnya tapi masih satu ilah, misalnya menukar perak dengan emas, atau menukar emas dengan perak, atau menukar emas dengan uang, membeli emas dengan uang, atau Anda
menukar dolar dengan rupiah atau menukar rupiah dengan real misalnya, maka kalau barang yang dijual belikan atau barang yang ditukarkan itu adalah sama-sama ilah tapi lain jenisnya, seperti kita menukar emas dengan perak atau menukar uang dengan emas atau menukar dolar dengan rupiah atau menukar misalnya beras dengan tempe misalnya atau beras dengan gula, maka untuk sahnya akad seperti ini harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama ayyakuna halan, harus di sana tidak ada tempo. Dalam akad tersebut tidak disyaratkan tempo, langsung serah terima. Juga yang kedua ayyakuna mutaqabidun, keduanya saling menerima barang yang mereka perjualbelikan atau yang mereka tukarkan di tempat transaksi itu juga. Di tempat transaksi itu juga. Maka tidak boleh misalnya Anda menukar duit Anda real. Misalnya saya punya duit 2.000 real. Ya. Kemudian saya tukar ke Ustadz Idrus. Saya bilang, Ustadz Idrus saya tidak punya duit rupiah. Saya punya duit real, 2.000 real. Nanti saya utangi dulu. Saya tukar 2.000 real ini dengan rupiah, misalnya mendapatkan 4 juta. Maka real saya masih di rumah, kasih dulu saya 4 juta, nanti saya ambilkan. Ini tidak boleh. Harus diserah terimakan langsung di tempat transaksi juga. Begitu juga kalau Anda mau membeli emas seperti yang saya jelaskan tadi, harus uangnya diserahkan, emasnya juga langsung diserahkan. Atau menukar dolar dengan rupiah. Dolarnya diserahkan di tempat transaksi, rupiahnya juga diserahkan di tempat transaksi. Kalau tidak gitu maka akan terjadi ribayat atau riba nasa. Ribayat atau riba nasa. Dan dalam hal ini tidak disyaratkan harus sama timbangannya. Tidak harus sama timbangan antara emas dengan perak atau perak dengan emas ya. Karena lain jenis. Selama lain jenis maka tidak disyaratkan tamasul. Yang disyaratkan adalah apa? Harus halan dan harus mutaqabad. Harus halan dan harus ada yang namanya taqabud, Itu semua adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau jenisnya ini berbeda, fabi'u kaifa syi'tum, maka jualah terserah kamu. Idza kana yadan biyadin, selama langsung diserah terimakan di tempat transaksi maka diperbolehkan dan tidak dilarang, tidak termasuk dalam kategori riba kalau memang barang yang dipesan itu langsung diserah terimakan di tempat transaksi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan fabi'u kaifa syi'tum ya boleh. Misalnya timbangannya berbeda, tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai terjadi pentakhiran atau pengakhiran salah satu barang yang ditukar. Jadi harus diserah terimakan di tempat transaksi itu juga. Kalau ilatnya berbeda, misalnya kalau ilatnya berbeda, misalnya kita membeli beras dengan uang rupiah misalnya. Maka kalau ilatnya berbeda, maka tidak disyaratkan syarat-syarat yang saya sebutkan tadi. Boleh kita membeli 1 kilo beras meskipun uangnya kita bayar nanti, maka boleh. Karena berbeda ilah yang ada. Begitu juga kita menukar 10 gram atau 1 gram emas ditukar dengan 20 kilo gandum misalnya. Maka tidak disyaratkan syarat-syarat yang saya jelaskan tadi ya. Maka boleh misalnya kita menukar beras, menukar 1000 ton beras ditukar dengan sebuah mobil boleh. Meskipun mobilnya dibayar nanti tidak apa-apa, karena mobil bukan termasuk barang yang ribawi, Jadi kalau barang yang diperjualbelikan bukan termasuk barang ribawi, maka tidak apa-apa yang di sana ada namanya tempo atau ada pentakhiran atau pengakhiran penyerahan barang. Misalnya kita menukar sebuah pesawat ditukar dengan 100 ton beras misalnya. Ini meskipun berasnya diserahkan sekarang, pesawatnya diserahkan nanti tidak apa-apa. Begitu juga kalau lain ilah, misalnya kita
membeli 1 ton beras, kemudian uangnya kita bayar nanti juga tidak apa-apa karena berbeda jenisnya, berbeda ilah dalam hal ini, maka tidak apa-apa, yang penting telah memenuhi syarat-syarat jual beli yang telah kita terangkan dalam kajian kita yang lalu. Terus seperti yang saya terangkan tadi bahwasanya kalau kita menjual atau menukar barang-barang yang ada ribanya, yang satu jenis, beras ditukar dengan beras, emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, seperti yang saya jelaskan tadi harus memenuhi syarat 3, yaitu mumasalah, kemudian halan, kemudian takobut, harus sama timbangannya, harus diserah terimakan langsung di tempat transaksi dan tidak ada tempo. Taib. Untuk masalah harus sama, ini bagaimana cara mengetahui harus sama? Sama di sini adalah sama timbangannya dan sama takarannya. Kalau barang tersebut adalah barang yang ditimbang, maka timbangannya harus sama. Kalau barang tersebut adalah barang yang ditakar, maka takarannya harus sama. Dan untuk menentukan apakah barang ini ditimbang atau barang ini ditakar adalah kita lihat dengan adat istiadat yang ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasai dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al waznu waznu ahli Makkah, wal mikyalu ahlil Madinah. Yang artinya untuk masalah timbangan maka yang dibuat ukuran adalah timbangan orang Mekah, dan untuk masalah takaran yang dibuat ukuran adalah takarannya orang Madinah. Maka dari hadis ini para fuqaha, para ahli fikih, ulama Syafi'iyah mengatakan untuk mumasalah atau sama ini adalah harus sama timbangannya. Dan untuk mengetahui apakah barang ini ditimbang atau ditakar, maka kita lihat apa atau adat yang terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah barang itu ditimbang atau ditakar? Kalau barang tersebut tidak diketahui apakah ada pada zaman Rasulullah atau tidak ada, maka kita lihat kalau barang tersebut tidak mungkin untuk ditakar, maka kita timbang. Ukurannya kita timbang. Misalnya yang barang yang tidak bisa ditakar, misalnya apa ya? Misalnya buah-buahan misalnya jeruk, atau misalnya jeruk atau jahe misalnya ya, atau kelapa misalnya. Ini semuanya barang-barang yang tidak bisa ditakar. Kalau tidak ditakar maka dengan ditimbang. Kalau barang tersebut bisa untuk ditakar, maka kita lihat takarannya. Kita lihat barang yang menyerupai barang yang ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini menurut sebagian ulama sangat sulit sekali, karena untuk mengetahui adat istiadat yang ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mudah. Maka sebagian ulama muasirin mengatakan sudah, untuk masalah ini kita lihat adat istiadat setiap daerah. Kalau memang di daerah itu barang yang dijual belikan beras itu adalah ditakar, ya sudah, mumasalah ini adalah dengan takaran, dengan liter misalnya, atau dengan gantang. Kalau memang di tempat itu barang ini adalah ditimbang, itu dengan timbangan, dengan kilo misalnya. Dan ini adalah pendapatnya Imam Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah, dan pendapat ini mungkin lebih gampang untuk diterapkan daripada pendapat yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah, karena untuk mengetahui adat istiadat atau uruf yang ada di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mudah dan tidak bisa diketahui oleh orang awam begitu saja. Maka yang gampang di sini adalah masalah itu adalah masalah berdasarkan adat istiadat sesuai dengan tempat dan kondisi dan waktu di tempat di setiap daerah. Ya. Nah, kiranya cukup sekian kajian kita untuk masalah riba ini, dan insya Allah untuk kajian berikutnya kita akan membahas mengenai masalah yang lain, yaitu masalah salam. Sebelum kita tutup kajian ini, di sini ada pertanyaan dari pendengar kita, yaitu Bapak Mukhlisin. Beliau bertanya, bagaimana hukumnya memakai gigi pasang atau gigi yang dilapisi dengan emas? Terima kasih. Memakai gigi palsu yang terbuat dari emas atau terbuat dari perak ini tidak apa-apa, diperbolehkan. Dalilnya adalah bahwasanya sebagaimana hadis ya,
yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari kalau tidak salah, bahwasanya dulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat beliau yang bernama Afrojah ya, ketika itu ikut perang dan hidungnya terpapas pedang sehingga beliau memasang ganti daripada hidung yang terpapas pedang ini dengan memakai hidung dari besi atau dari tembaga, dan dengan memasang hidung dari tembaga ini terus bernanah hidungnya, akhirnya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh memakai hidung yang terbuat dari perak, dari perak ya. Maka ulama dengan hadis ini, para ulama mengkiaskan bahwasanya untuk misalnya ada orang yang terpotong jarinya, kemudian jarinya diganti dengan jari perak atau emas, itu tidak apa-apa. Begitu juga orang yang misalnya giginya copot, terus gigi tersebut diganti dengan gigi emas atau gigi perak, maka tidak apa-apa. Kemudian ini ada sebuah pertanyaan lagi yang bunyinya, antara harga jual kontan dan kredit berbeda, itu termasuk riba? Enggak apa-apa ya. Misalnya kalau ada orang misalnya menjual ya, saya menjual barang, saya menjual misalnya menjual mobil ya, atau menjual rice cooker atau menjual barang-barang yang lainnya. Kalau Anda membeli barang saya ini dengan kontan cash, maka harganya 1 juta, tapi kalau dikredit selama 1 tahun, maka harganya nanti menjadi 1.200.000, maka ini diperbolehkan dan tidak termasuk dalam riba. Mudah-mudahan kajian yang bisa kita kaji pada malam hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjauhkan kita dari segala bentuk yang dilarangnya seperti riba dan yang lainnya. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayja'ala ilmana ilman mubaraka wa ayja'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.